Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Mami Dayanti, dan video kali ini saya masih melanjutkan untuk pembahasan soal-soal KSNK Informatika tahun 2019 di part 2. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga, kalau ada part selanjutnya kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal pertama ini teman-teman ada di soal nomor 7 yang ada di KSNK Informatika tahun 2019 ya. Yaitu soalnya 3 buah dadu berisi dengan 8 sisi. Dadu pertama berisi angka 1 sampai 8, dadu kedua berisi angka 2 sampai 10, dan dadu ketiga berisi angka 5 sampai 12. Ketiga dadu tersebut akan dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang jumlah dari ketiga dadu tersebut adalah 16 gitu ya. A 1 per 128, B 9 per 128, C 25 per 128, D 49 per 128, dan E 81 per 128. Baik teman-teman, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kan ini kita berbicara peluang ya teman-teman. Harusnya kalau kita sudah tahu polanya kita nggak perlu cek satu persatu, tapi di sini kita lihat dulu bahwa ada 3 dadu ya, dadu pertama, dadu kedua, dan dadu ketiga, di mana yang satu ini adalah 1 sampai 8, 2 sampai 10, 5 sampai 12. Perhatikan teman-teman, di sini saya kasih angka 1, 3, dan 12. Pokoknya totalnya adalah 16. Yang dicari adalah yang peluangnya muncul totalnya 16. Maka kita bisa cek satu persatu dari acuan dadu yang pertama. Kita cek satu persatu teman-teman. Jadi dadu yang pertama itu kalau misalnya kita ambil angka 1 di depan, maka dadu kedua yang bisa digunakan adalah angka 3. Kemudian dadu yang ketiga adalah angka 12. Kenapa seperti ini? Karena jumlahnya harus 16 teman-teman. Nah, ketika kita jumlah itu adalah 3, 12. Selanjutnya untuk lemparan berikutnya kita bisa tetap 1. Di sini naik, kita naikkan ya jadi 4. Nah, tapi ketika ini naik berarti dadu ketiga harus turun. Paham ya maksudnya? Karena apa? Totalnya harus 16. Kalau ini naik pasti ini turun gitu kan. Dan karena posisi di awal itu tetap. Berarti kalian gampang aja untuk mencarinya. Ini diturunkan sampai dengan angka 10 karena maksimalnya 10 di sini. Kemudian ini diturunkan sampai angka 5 karena di sini adalah minimalnya 5. Paham ya? Sehingga kesempatan untuk lemparan yang pertama itu adalah 8. Paham sampai sini? Kita lanjut ke lemparan yang angka 2 di dadu pertama. Jadi kalau 2, kita 2 kemudian 3 ya kan. Kemudian ini adalah 11. Ini adalah 11. Karena ini kalau misalnya ini kita ambil 12 gitu kan nggak bisa teman-teman, lebih dari 16 akhirnya nggak bisa. Makanya kita harus yang jumlahnya 16 itu berapa. Sama konsepnya seperti yang di sebelah tadi, yaitu dadu kedua itu angkanya naik dan dadu ketiga itu angkanya turun sampai dengan angka 5. Ini nggak sampai 10, kenapa? Kalau kita tambahkan 10 nanti dia lebih dari 16. Paham sampai sini? Maka totalnya adalah 7. Dilanjutkan dengan dadu pertama di angka 3, angka 4, angka 5, 6, 7, dan 8. Kenapa sampai sini? Karena di sini hanya 1 sampai 8. Paham ya? Maka kita akan melihat pola teman-teman. Polanya adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan menurun sebenarnya seperti itu. Tapi perlu saya munculkan biar teman-teman itu paham. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini nih, terus gimana? Nah, sebelumnya kita akan lihat di sini 3 buah dadu dengan 8 sisi. Perhatikan dengan 8 sisi. Berarti teman-teman untuk menghitung peluang yang angkanya 16, kita tinggal tambahkan semua kesempatan yang ada di atas dibagi dengan 8 dikali 3. Kenapa? Karena ada 3 buah dadu dengan 8 sisi. Jadi tinggal dituliskan aja deh. Oke, ini 7 sampai 1 kan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ditambahkan itu totalnya 36, dan 8 kali 3 itu 5, 12 atau sama dengan 9 per 28. Dan jawaban yang benar adalah B. Soal kedua. Oke, soal kedua ini adalah soal nomor 11 yang ada di KSNK Informatika 2019. Kisah ini mengenai kehidupan masa lalu Pak Dengklek di zaman Paleolitikum. Pada saat itu diketahui beberapa hal. Yang pertama, orang yang bisa membunuh hewan pasti pandai mengasah batu. Orang yang hidup nomaden bisa makan sayur-sayuran.
Setiap orang pasti suka makan sayur dan daging. Reaksi orang terhadap suatu jenis makanan hanya suka atau tidak suka. Orang yang membunuh hewan suka makan daging. Orang yang tidak punya rumah pasti hidupnya nomaden. Orang yang tidak makan sayur pasti tinggal menetap di hutan untuk berburu. Diketahui bahwa Pak Dengklek saat itu tidak punya rumah dan suka makan daging. Terdapat 3 pernyataan berikut. 1. Pak Dengklek pandai mengasah batu. 2. Pak Dengklek suka makan sayur-sayuran. 3. Pak Dengklek hidup di darat. Pernyataan yang pasti benar adalah A. Tidak ada, B. 1 dan 2, C. 2, D. 1 dan 3, dan E. semua benar. Baik teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus analisis gitu ya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Pertama, Pak Dengklek itu tidak punya rumah dan suka makan daging, ya kan? Itu kan pernyataannya atau hal yang pasti, fakta yang diketahui. Kemudian yang kita cari, apakah Pak Dengklek itu pandai mengasah batu, apakah suka makan sayur-sayuran, dan apakah dia hidup di darat gitu. Yang pertama kita cek adalah orang yang tidak punya rumah pasti hidupnya nomaden. Benar ya teman-teman. Kemudian orang yang nomaden pasti bisa makan sayur-sayuran. Berarti ini adalah pernyataan kedua itu pasti benar teman-teman. Karena yang nomaden itu bisa makan sayur-sayuran. Kemudian selanjutnya di sini adalah setiap orang suka makan sayur dan daging. Jadi ini sudah pasti suka makan sayur dan daging kan? Berarti di sini yang suka makan daging sesuai fakta nih. Udah benar, berarti pernyataan yang kedua ini sudah pasti benar. Tapi apakah Pak Dengklek itu pandai mengasah batu? Kalau kita cek dari sini, orang yang membunuh hewan suka makan daging. Perhatikan, orang yang membunuh hewan suka makan daging. Dan orang yang bisa membunuh hewan pasti pandai mengasah batu. Perhatikan teman-teman, di sini adalah orang yang membunuh hewan suka makan daging. Tetapi Pak Dengklek ini, apakah dia makan daging dengan membunuh? Kan kita nggak tahu ya. Maksudnya nggak ada kepastian, kecuali di sini orang yang suka makan daging pasti bisa membunuh hewan, dan yang bisa membunuh pasti pandai mengasah batu. Berarti itu benar dong. Tapi kalau ini kan nggak pasti, karena kita ikutnya adalah orang yang suka sayur, pasti orang pasti suka makan sayur dan daging, ini satu paket. Karena dia pasti suka sayur-sayuran, dia pasti suka makan daging. Tetapi apakah beliaunya itu suka pandai mengasah batu, itu belum pasti. Paham ya? Kemudian Pak Dengklek hidup di darat. Ini nggak pasti juga apakah dia di darat, apa dia di laut, apa dia di kapal, atau dia di apa, nggak ada keterangan. Jadi ini juga belum pasti. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2. Selanjutnya ini ada di nomor 12 di KSMK Informatika 2019, yaitu nilai yang menyebabkan pernyataan di bawah ini bernilai true adalah P and not P, or not Q or not R and Q, and P and Q or not R. A. P false, Q true, R false. B. P true, Q true, R false. C. P true, Q false, R false. D. P true, Q true, R true. E. Tidak mungkin pernyataan di atas bernilai benar. Baik teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman udah pernah lihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang logika matematika atau gerbang logika gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya share lagi untuk gerbang logika AND dan OR. Jadi gerbang logika AND dan OR itu sudah pernah saya jelaskan bahwa AND akan bernilai benar jika keduanya benar, sedangkan OR akan bernilai salah jika keduanya salah. Sudah bisa dilihat ya di tabelnya teman-teman. Kemudian untuk not sendiri adalah negasi. Jadi kalau 1 menjadi 0, kalau 0 menjadi 1. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut untuk menjawab soal ini. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan kalau di situ ingin nilainya true, maka di sini ada kata kuncinya n, ya kan? Sebelum kurung itu pasti ada n dan n. Dan dia minta nilainya true, berarti apa? 1, N1, N1 hasilnya 1 atau true. Ya, jadi kalian masih ingat kan kalau true itu 1, false itu 0 gitu. Jadi nilai n itu kalau dia harus bernilai true, maka dia harus 1 ke 1 ke 1, karena nilai n akan bernilai benar jika keduanya benar. Paham ya? Jadi kita harus mencari dari nilai-nilai ini yang angkanya itu pasti 1. Ya, pasti 1. Kalau di sini sudah ketahuan 1 nih, P ini otomatis harus 1. Kalau P-nya 0, 0, N0, 0, N0, 0. Jadi dia nggak akan bisa true. Berarti kalian sudah bisa mengeliminasi 2 jawaban.
yaitu yang P false sama tidak mungkin pernyataan di atas benar. Kenapa? Karena masih mungkin nilainya bernilai satu-satu semua. Paham ya? Jadi kita tinggal mencoba 3 opsi jawaban yang di sini, di mana P-nya sudah bernilai true. Apakah key-nya true atau false, atau R-nya yang false, ataukah juga true. Nah, ini harus kita coba kita masukin teman-teman. Nah, ini saya coba dulu ya. Yang pertama, saya pisah. Kenapa? Saya pisah, kita ambil yang ini teman-teman. Ya, jadi kita ambil yang ini teman-teman. P-nya kan udah jelas nih. N ini nanti dulu, karena kita pakai yang seperti ini ya. Kita potong program antara ini dan ini. Sekarang kita cari, jika not P, P-nya itu 1, kemudian Q-nya itu 1, ya kan, kemudian R, R-nya 0, kemudian Q 1. Ketika kita hitung teman-teman, not 1, 0, not 1 turun, not 0 itu 1, N 1, ya kan, kemudian 0, not 1 turun, 1, N 1 kan nilainya 1 teman-teman, 1 or 1 kan 1, ya kan, 1 or 1 kan 1, tapi di sini ada not, berarti 0 kan, 0 or 0, 0, berarti salah dong. Jadi jawaban yang kedua itu sudah berarti salah, kita nggak perlu lanjut cari yang sini. Oke, selanjutnya berarti kita masukkan aja yang kedua nih, yang kedua, kita nggak perlu hitung ini karena ini udah jelas salah, kita butuh angka 1 di sini nanti. Oke, selanjutnya begini, not 1, oke, not 1 or not 0, jadi key-nya false atau 0, R-nya juga 0. Ketika kita turunkan 0, kemudian not 0 ini turun, not 0 itu 1, N 0 itu 0. Kemudian 0, ya kan, turun lagi, not 0-nya ini turun, 1 N 0 itu 0, ya kan. Kemudian 0 or 0 itu adalah 0, tapi di not kan di sini berarti menjadi 1. 0 or 1 itu 1. Oke, ini benar kan teman-teman? Kita cek sebelahnya. 1, P-nya 1, Q-nya 0, R-nya 0. Jadi 1, 0 turun, not 0 itu 1. 1 ini turun, N. 0 or 1 itu 1. Berarti 1 N 1 itu 1. Udah ketemu ya, ini 1, ini 1, P-nya udah 1. Berarti ini sudah sesuai. Maka jawaban yang benar adalah C. Gitu teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Ini ada di soal nomor 16 KSNK tahun 2019. Kwak bertanya pada 120 orang untuk menebak sebuah angka yang menemukan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang sedang dia pikirkan. Setiap orang mencoba menebak permutasi yang benar, 10 orang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan oleh Kwak dalam 5 tempat. Contoh, apabila angka yang dipikirkan Kwak adalah 5, 4, 3, 2, 1, kemudian seorang menebak 1, 2, 3, 4, 5, maka orang tersebut salah dalam 5 tempat. 45 orang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan Kwak dalam 4 tempat. 45 orang menebak dan berbeda dalam 3 tempat, 15 orang menebak dan berbeda dalam 2 tempat. M merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya orang yang berhasil menebak angka yang dipikirkan oleh Kwak dengan benar, tidak ada tempat yang salah. Dan N merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya orang yang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan Kwak dalam 1 tempat yang salah. Berapakah nilai M min N gitu ya? A5, B3, C2, D1, dan E0. Baik teman-teman, ini juga perlu analisis ya. Jadi kebanyakan memang soal-soalnya itu adalah analisis logika. Kemudian yang pertama harus kita tahu bahwa jumlah penebak dulu. Jumlah penebak dan berapa tempat yang salah. Di situ kan ada 10 orang, dia salah 5 tempat. Kemudian 45 itu salah 4 tempat, 40 lagi salah 3, kemudian 15 itu salah 2. Kita totalkan dulu untuk jumlahnya teman-teman. Jumlahnya ini ada 115, sedangkan Kwak itu bertanya kepada 120 orang. Maka 120 dikurangi dengan 115, tinggal 5 kan? Kalau kita lihat ini kan sudah ada 120 dan ini sudah ada 115, berarti kan kurang 5 nih teman-teman. M plus N berarti kan totalnya 5. Yang ditanyakan M min N, ya kan? M min N, berapa ini gitu. Sekarang kita coba untuk menelaah kembali. N merupakan bilangan yang menyatakan banyak orang menebak sebuah permutasi berbeda dengan yang dipikirkan Kwak dalam 1 tempat. Maksudnya dalam 1 tempat yang salah kan teman-teman. Sekarang kita buat simulasi aja deh. Simulasinya kan misalnya angkanya 1, 2, 3, 4. Jika saya menaruh 5 dan 4 seperti ini, dia akan 2 tempat yang salah.
Kalau saya 5, 4, 3 seperti ini, dia juga 3 tempat yang salah. Kalau seperti ini, 3, 2, 4 ini juga tempat yang salah. Perhatikan posisinya saja teman-teman. Di sini dia satu tempat. Bisakah ketika ada 5 angka, kalau dia salah di satu tempat? Nggak mungkin. Dia pasti akan salah di 2 tempat. Kan ditukar tuh tempatnya. Tapi kalau cuma satu aja yang salah, itu berarti nggak salah sama sekali. Benar nggak teman-teman? Jadi teman-teman harus teliti nih. Otomatis dari sini nggak ada orang yang salahnya hanya satu tempat. Minimal dia itu harus salah 2 tempat. Begitu. Jadi jawaban yang benarnya seperti ini. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa M min N itu adalah 5 dikurangi dengan 0. Karena N-nya itu 0. Nggak ada yang salah satu tempat. Jawabannya 5. Maka jawaban yang benar adalah 5. Oke, selanjutnya nomor 19 di KSNK tahun 2019, yaitu Pak Dengklek sedang memimpin proyek pembangunan jalan di negara A yang berjumlah 13 kota dengan rencana pembangunan 32 jalan. Suatu hari Pak Dengklek harus pergi menemui istrinya di Indonesia dan meninggalkan sementara waktu proyeknya. Presiden negara A ingin mengetahui berapa jalan antar kota yang sudah selesai. Untuk membayar sementara Pak Dengklek dengan peta sebagai berikut. Jadi di sini ada peta jalannya teman-teman. Dengan angka di dalam kota melambangkan banyaknya jalan yang akan menghubungkan kota tersebut dengan kota lain. Tentukan berapa jalan yang udah jadi. A11, B13, C16, D18, dan E26. Baik teman-teman, di sini kan ada 32 jalan ya yang mau dibangun, kemudian ada 13 kota. Dan di mana kata kuncinya adalah angka di dalam kota melambangkan banyaknya jalan yang akan terhubung ke kota tersebut, yang akan menghubungkan. Berarti ketika seperti ini, misalnya 3 nih teman-teman, berarti ada 3 jalan yang udah jadi, 1, 2, 3. Tapi kalau 2 berarti hanya 2 jalan yang udah jadi, walaupun di sini ada 4 ya. Kalau hanya 1 berarti hanya 1 jalan yang udah jadi. Kalau 3 berarti 3. Kalau 4 di sini berarti ada 4 jalan yang sudah jadi. Maka caranya gimana? Teman-teman harus memang mencoba rutenya. Contohnya seperti ini. Jadi saya kan harus pilih 3 nih. Karena udah 3 jalan, 1, 2, 3 udah selesai. Kemudian dari sini kemana? Dia nggak bisa ke sini kan? Karena ini masih 1. Jadi hanya di sebelah sini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi yang biru ini yang sudah jadi, yang orange ini yang belum jadi. Gitu teman-teman. Kalian harus coba sesuai dengan angka-angka yang ada di dalamnya. Sehingga nanti kalau teman-teman udah coba hasilnya kayak gini. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, kemudian dia jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, supaya semua kota ini bisa terhubung gitu teman-teman. Nah kalau kita jumlahkan total jalan yang udah jadi itu ada 16, sehingga jawaban yang benar adalah C. Baik, selanjutnya ada di nomor 21 KSNK 2019. Terdapat 4 sahabat yaitu Ali, Badu, Cahya, dan Didi. Seorang di antara mereka selalu jujur dan seorang lainnya selalu berbohong, sedangkan 2 orang lainnya bisa berbohong maupun jujur. Masing-masing dari mereka mengeluarkan sebuah kalimat berisi 1 atau 2 pernyataan yang seluruhnya jujur atau bohong seluruhnya. Apabila pernyataan pertama jujur, maka pernyataan keduanya juga jujur. Bila pernyataannya bohong, maka keduanya juga bohong gitu. Ali berkata, Badu selalu berbohong dan Cahya selalu jujur. Didi berkata, tidak, Badu selalu jujur dan Cahya selalu berbohong. Badu, walau Ali tidak selalu berbohong, yang barusan ia katakan itu bohong. Cahya, tidak, kalian semua berbohong. Dari pernyataan di atas, siapa 2 orang di antara mereka yang terkadang berbohong, terkadang jujur? A. Ali dan Didi, B. Ali dan Cahya, C. Didi dan Cahya, D. Didi dan Badu, dan E. Badu dan Cahya. Baik teman-teman, ini kan ada 4 pernyataan ya. Misalnya nih, kita kalau mau mengerjakan ini, kita harus mengecek apakah pernyataan pertama itu kontradiktif dengan pernyataan lainnya. Kalau kontradiktif berarti itu salah, tapi kalau tidak kontradiktif berarti itu benar. Oke teman-teman, pertama kita asumsikan salah satu berkata bohong atau jujur gitu ya. Dalam hal ini kita lihat asumsi bahwa Ali itu adalah jujur, yang Ali dulu nih. Badu selalu berbohong dan Cahya selalu jujur gitu. Itu pernyataan dari Ali. Tetapi menurut Badu kan bilang walau Ali tidak selalu berbohong, yang barusan dikatakan itu bohong. Padahal kan Badu di sini katanya bohong tuh. Otomatis ini kontradiksi teman-teman. Karena itu Ali berbohong. Jadi
Ali terkadang berbohong, terkadang jujur. Udah ketemu satu. Bener ya? Nah, karena Ali ini berbohong, artinya Badu itu selalu jujur, teman-teman. Ya, dan Cahya itu selalu berbohong. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Badu. Pernyataan Cahya juga salah, sementara pernyataan Didi juga sesuai dengan yang kita peroleh. Pernyataan Cahya salah kan, kalian semua berbohong. Berarti dia selalu berbohong nih, teman-teman. Sedangkan untuk Didi, tidak, Badu selalu jujur dan Cahya selalu berbohong. Ini sesuai. Berarti kesimpulannya adalah Badu selalu jujur, Cahya selalu berbohong, Ali dan Didi kadang jujur dan kadang berbohong. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman, itu tadi pembahasannya. Udah ada 6 soal tambahan buat kalian, buat latihan-latihan. Masih ada waktu untuk belajar. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.